Masih di Aceh Jino pemirsa, masih dengan teman-teman yang langsung ini kita culik dari Tiongkok, bukan ini ya, bukan Cina Penayung juga, tapi ini langsung teman-teman yang mendapatkan kesempatan belajar di China, di Tiongkok. Dan memang tadi sesuai dengan tema kita juga, kontribusi alumni Aceh Tiongkok bagi pendidikan di Aceh khususnya. Dan masih dengan teman-teman saya di sini, ada 3 orang cewek-cewek cantik dan abang ganteng di sana, yang memang tadi sudah bercerita tentang pengalaman mereka selama menempuh pendidikan di Tiongkok. Nah sekarang kita pengen kita pengen kepoin, mungkin buat pemirsa di rumah juga ini menjadi informasi yang penting. Mereka mendapatkan beasiswa, artinya adalah biaya kuliah itu gratis, dan mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah Tiongkok ya, dari pemerintah Cina. Boleh dong diceritain ke kita gimana proses teman-teman bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Boleh, silakan. Oke, jadi saya selama belajar Cina itu dapat beasiswa dari pemerintah Cina, yaitu China Government Scholarship ya, CGS. Iya, jadi saya carinya mungkin ada di web, jadi kita langsung daftar di webnya. Webnya apa namanya? www.csc.edu.cn gitu. Oke, www.csc.edu.cn ya. Oke, lanjut. Iya. Jadi alhamdulillah saya lulus jalur kedutaannya gitu. Jadi saya dapatnya 3.000 ya. 3.000 sama dengan 6 juta per bulan ya. 6 juta uang rupiah. Kalau dirupiahkan per bulan 6 juta. Oke, iya. Itu biaya hidup. Itu biaya hidup di sana aja. Iya. Itu biaya pendidikan gimana? Biaya pendidikan itu sudah include. Oh, sudah itu include, udah gratis. Sudah gratis. Itu kita dapat gaji 6 juta per bulan. Iya. Dan buat jajan ya? Buat jajan, iya. 6 juta per bulan itu buat jajan, dan kita juga diberikan asrama. Asramanya juga sudah include di situ, sudah gratis gitu. Jadi kita hanya terima 3 juta per bulan, asramanya sudah ditanggung, dan sekolahnya juga sudah ditanggung seperti itu. Oke, cukup nggak Mak Mani kalau 6 juta per bulan? Terus gimana nih cara kalau teman-teman di luar sana pengen mau apply biasa tersebut? Kalau dikatakan cukup, kalau saya lebih ya, mungkin cukup tidak cukupnya itu tergantung sama pribadi kita lagi gitu. Kalau kita boros ya nggak cukup, tapi kalau misalnya kita boros, kalau kita nggak boros cukup, tapi kalau kita boros ya nggak cukup gitu ya. Kalau saya pribadi itu dari 6 juta rupiah yang dikirimkan ke saya per bulan, saya itu bisa menghabiskan setiap bulannya untuk jajan tuh cuma 2 juta rupiah aja. Jadi 4 jutanya itu bisa saya tabung per bulan. Bayangin aja ya per tahun berapa, tapi ntar setelah ngumpul semua ini indah ya, saya bawa pulang ke Aceh, jajannya di Aceh gitu. Wah iya, jadi ini ya balik ya untuk Aceh uangnya. Benar, karena kenapa saya mungkin lebih bisa nabung sampai 4 juta, karena saya pribadi masak gitu ya, lebih suka masak, jadi lebih hemat, karena juga lidah saya nih masih lidah asam sunti. Jadi ketika saya nyampe ke Cina, pakai rempah-rempah Cina tuh nggak cocok di lidah saya. Gimana masakan di sana? Masakannya, rempah-rempahnya yang pasti beda banget dengan masakan kita di sini gitu ya. Cabenya juga beda gitu. Ntar bisa lah kita sesekali berangkat ke Cina ya. Boleh ya. Jalan-jalan buat Atau kita lihat fotonya nih pemirsa ya. Iya, kita lihat fotonya, foto-foto kegiatan teman-teman ini jadi selain kuliah mereka juga. Nah ini boleh diceritain dong, Mina mungkin. Boleh, siapa? Boleh ceritain dong. Ini acara apa? Terus ngapain ini kegiatan ini? Sebenarnya ini acara New Party ya. Jadi setiap tahun itu masing-masing kampus biasanya ada buat event besar. Nah eventnya misalnya seperti banyak tarian tradisional ataupun tarian dari berbagai negara. Kalau misalnya tarian Saman ini menjadi sebuah permintaan sebenarnya, request. Ini Saman ya? Iya, Saman ini selalu request dari Cina ya, di berbagai universitas sebenarnya, di berbagai provinsi, karena Saman ini udah sangat terkenal, dan di mana saya juga pernah terlibat dulu. Kalau nggak pemain Mukul Rapai pernah ya. Kemudian penarinya juga pernah. Nah ini seru banget. Nah jadi kita selain belajar di Cina, kita juga bagaimana memperkenalkan budaya kita seperti tari. Banyak ya tari Indonesia, nggak cuma Saman, misalnya ada tortor, kemudian ada dari Bali. Nah kemudian beberapa hal juga di sana selain kita menempuh pendidikan ya,
sebisa mungkin kita memperkenalkan Indonesia itu ke ranah internasional itu bersifatnya seperti budaya ya, makanan misalnya sering juga dipamerkan kan, kemudian tari, kemudian juga pariwisata, semua kita memperlihatkan di pameran-pameran yang ada di Cina, dan biasanya itu setiap setahun 2 kali atau setahun sekali itu pasti ada setiap provinsi. Nah, apalagi kalau misalnya di kota Wuhan itu banyaknya mahasiswa Aceh ya, mahasiswa Aceh khususnya banyak di kota Wuhan. Tapi mahasiswa Indonesia juga banyak, tapi mereka juga terlibat. Nah, sampai sempat mahasiswa Cina juga bilang, gimana sih tari saman, boleh nggak diajarin? Boleh, tapi gerak itulah gerakannya itu yang membuat mereka tuh wah, pokoknya selalu dapat antusias banget kalau penonton itu pasti nunggu dari Indonesia seperti itu. Baik, dan tarian saman ini selalu dinantikan ya? Iya, selalu dinantikan setiap tahun itu kayaknya wajib deh gitu. Luar biasa ya. Dan ini gimana kalau dari Hemi sendiri? Ini foto apa nih Hemi? Oh, ini salah satu tempat di China ya? Iya, itu foto teman-teman kita ya. Oke. Oh, ini Saya udah tidak kayak termasuk- boy band ini ya, Iya, mereka kayak ya boy di band. situ Itu ya. foto teman-teman kita saat melakukan perjalanan ke kota-kota lain. Kalau Hemi di mana aja kota yang udah pernah di? Kalau saya sudah ke Changsha, sudah ke Xi'an, ada juga ke Tianjin, ada juga ke Harbin, terus ke Nanjing satu lagi yang terakhir. Oke. Nah ini tadi ya kegiatan budaya yang teman-teman promosiin Ya, di benar. di China. Tapi bicara ini boleh dong diceritain, ini foto apa nih? Ini kan tadi sudah promosi keluar. Ada nggak promosi yang buat kontribusi buat Aceh itu apa? Ini adalah foto yang kontribusi mahasiswa ataupun alumni Cina dan juga yang belum alumni ini bekerja sama untuk memajukan generasi bangsa. Istilahnya share tentang pengalaman pengetahuan bagaimana Aceh ke depan ini bisa lebih maju istilahnya. Baik, ini salah satu kegiatannya berarti ya? Ini seminar tentang beasiswa. Oke, ini Ya. seminar beasiswa Tiongkok khususnya. Ya, benar. Gimana antusias dari teman-teman yang ada di Aceh? Kalau kita melihat antusias semakin hari ataupun semakin setiap tahun itu meningkat. Artinya apa? Peminat beasiswa ini semakin banyak. Nah, jadi mahasiswa S1 sekarang ataupun S2 dan juga ada yang sudah PhD ataupun doktor ya. Itu juga mereka mencari beasiswa ke luar negeri itu semakin banyak. Di samping kita ini kalau kita berbicara tentang dapat beasiswa itu, di samping kita bisa belajar ke luar negeri, bisa jalan-jalan, di samping itu juga kita bisa menabung buat modal ke depan. Iya. Nah. Jadi dapat banyak ini Iya, ya. dapat banyak. Tapi susah nggak untuk ngedapetin beasiswanya? Karena kan orang kalau bicara luar negeri harus ada tes bahasa Inggris, harus ada tes ABCD sampai Z gitu. Itu menurut teman-teman gimana? Kalau untuk ke Cina sendiri? Kalau menurut saya pribadi, kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang tidak ya tidak. Nah, Jadi apa ini? artinya gampang-gampang susah istilahnya. Jadi kalau kita berpatok misalnya ada seseorang ini misalnya bodoh ya kan. Jadi dia langsung berprinsip dia tidak akan lolos ke luar negeri. Itu harus buang mindset seperti itu. Jadi belum tentu orang bodoh itu tidak bisa keluar negeri. Jadi artinya begini, orang bodoh itu bisa dikalahkan sama orang yang pandai. Dan juga orang pandai ini bisa dikalahkan sama orang yang rajin. Namun ketiga-tiga orang ini bisa dikalahkan sama satu orang. Siapakah orang itu? Yaitu orang yang beruntung. Baik, Dan Hermi termasuk yang beruntung Ya, itu saya ya? termasuk orang yang beruntung. Orang bodoh ada yang beruntung. Kenapa kemudian menyebutkan diri bodoh dan beruntung? Apakah kemudian bagaimana prosesnya? Boleh dong diceritain ke kita? Jadi kenapa saya mengatakan diri bodoh? Jadi begini, semakin saya mempelajari banyak, semakin saya mengetahui banyak, maka semakin saya tahu bahwa diri saya bodoh. Baik. Jadi bukan menganggap lagi bahwa diri ini, kalau kita menganggap sendiri bahwa orang pandai, maka saya berpikir salah. Jadi kenapa saya mau belajar selalu? Ya itulah karena saya adalah orang bodoh. Baik, luar super sekali ya pemirsa. Jadi begitulah kira-kira. Oke dong, ini balik lagi ke kontribusi kawan-kawan. Selain kemudian
seminar beasiswa tadi yang sudah dilaksanakan itu berapa waktu sekali dilaksanakannya? Boleh dong, siapa yang mau jawab? Gantian. Oke, sebenarnya untuk sosialisasi beasiswa ini khususnya di Aceh ataupun kalau misalnya Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok itu semua daerah sudah merasakannya seperti itu. Jadi masing-masing daerah kita diberikan kesempatan untuk sosialisasi beasiswa. Nah, biasanya ini setahun 2 kali. Nah, setahun 2 kali, dan itu tidak hanya mungkin di Banda Aceh, mungkin di Banda Aceh udah beberapa kali ya dilakukan. Kemudian kita juga pergi ke daerah-daerah, misalnya di Takengon, ya, di Lok Semawi, di Biren juga sudah pernah kita lakukan seperti itu. Karena sosialisasi ini penting, tujuannya adalah bagaimana memperkenalkan atau memberikan informasi terkait beasiswa itu ke luar negeri seperti itu. Tidak hanya ke Cina sebenarnya, tetapi bisa ke negara yang lain juga. Tapi di sini lebih meningkatkan bagaimana sih motivasi orang-orang Aceh, khususnya di daerah-daerah terpencil ya, mau meng-apply beasiswa. Karena yang namanya beasiswa itu kan enak ya, tinggal ambil gaji aja gitu loh. Kita tinggal belajar aja. Nanti nggak susah sama sekali kah? Nggak susah kalau kita. Pengalamannya gimana? Kalau kita susah ya karena kita berpikir susah sebenarnya. Oke. Karena kesulitan itu yang membuat kita sulit sebenarnya. Padahal semua jalan sudah ada. Apalagi sekarang semua orang punya Android. Baik. Jarang ya nggak ada Android sekarang. Nah, Android itu sebenarnya sumber informasi pertama. Tapi hanya saja banyak dari kita itu tidak peka bagaimana sih mengelola informasi itu. Nah, jadi untuk mengelola itu kita perlu training nih, training motivasinya. Baik. Ini Ini caranya. motivator semua nih saya undang hari ini saya. Oke, lanjut. Nah, dari itu mereka tahu, oh gini cara apply-nya. Seperti ke Cina, persyaratannya apa sih sebenarnya? Persyaratannya itu nggak susah. Mungkin kalau misalnya ke Eropa diminta TOEFL sama IELTS, karena berbicara TOEFL sama IELTS seperti alergi nih manusia. Ya ketika berbicara luar negeri, udah TOEFL, udahlah aku udah ngalah gitu ya. Udah ngalah karena apa? Memang bahasa Inggris saya jelek. Padahal enggak, ketika kamu mau belajar ya di situ ada jalan. Misalnya ke Cina enggak prioritas TOEFL itu, Turki enggak prioritas, Timur Tengah enggak prioritas. Jadi yang prioritas mungkin Amerika seperti itu, kemudian Australia. Ada beberapa negara yang memang memprioritaskan TOEFL. Tapi nyatanya kalau misalnya saya pernah tes juga ke Belanda ya, alhamdulillah saya diterima dari apresiasi dari Kementerian Kemenpora. Cuma saya nggak ngambil ke Belanda karena memang hasil perjuangan kita juga ke Cina, jadi saya milih perjuangan saya sendiri. Nah, itu kita dibimbing kembali bagaimana kita meng-apply-nya. Nah, salah satunya ya dengan banyaknya alumni ya, misalnya seperti ini, teman-teman sebenarnya udah mudah banget untuk keluar negeri seperti itu. Baik, boleh dong mungkin teman-teman di luar sana boleh tahu kontak dari teman-teman ini di luar acara ini, boleh ada nggak kontak khusus yang bisa diakses? Teman-teman ini bergabung di komunitas tertentu nggak di sana? Misalnya mungkin ada link fanpage-nya kah atau Instagram-nya kah? Boleh dong di-share ke kita untuk tahu informasi. Jadi kalau mau chat-chatan, kalau mau tahu tentang Cina ini seperti apa ataupun bagaimana meng-apply-nya, ada nggak satu alamat web? Aja. Boleh, silakan. Oke, jadi kita punya punya Instagram dan kita punya komunitas ya. Kita punya komunitas namanya komunitas Cakradonya. Baik. Cakradonya ini kumpulan mahasiswa-mahasiswa Aceh yang ada di Tiongkok gitu. Namanya komunitas Cakradonya ya? Iya, Cakradonya. Dan Cakradonya ini mungkin teman-teman di luar sana yang ingin meng-apply ke Cina atau ingin tanya-tanya tentang beasiswa Cina, mungkin bisa hubungi kami di Instagram cakradonya.community ya. Community. Jadi Cakradonya Community. Iya. Atau PPIT Wuhan juga bisa. Oke, atau PPIT Wuhan. Jadi PPIT ini Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok ya. Iya. Dan memang juga kalau pemirsa pengen lihat, jadi tadi seperti yang Naji katakan, bisa langsung ke Instagramnya, itu Cakradonya Community ataupun PPIT Wuhan, atau yang lebih luas mungkin itu bisa aja ke PPIT Tiongkok ya. Jadi banyak informasinya, silahkan. Seperti teman-teman katakan, kalau kita pikir susah mindsetnya ya susah, tapi informasi sudah banyak, kita bisa mendapatkan di dimanapun. Juga teman-teman ini sering mengadakan kolaborasi informasi beasiswa. Ayo dong anak-anak Aceh, lebih banyak lagi ke luar negeri. Tapi kalau bicara di Tiongkok sendiri, berapa orang orang Aceh khususnya pelajar yang ada di sana? Pelajar Aceh yang sekarang ada di Tiongkok tuh kita semua ada sekitar 100-an lah ya, 100 lebih, tersebar di beberapa kota. Nah, kalau di Wuhan sendiri memang sedikit lebih banyak, mungkin sekitar 50-an ya. Sekitar 50-an itu
berada di Wuhan, karena seperti yang saya katakan tadi Indah, karena Wuhan itu kan kota pendidikan, jadi ada banyak kampus-kampus berada di kota Wuhan. Baik, berarti memang di Wuhan lebih terkonsentrasi di sana ya ininya. Terus yang mau disampaikan lagi ke pemirsa apa nih, selain kemudian tadi kegiatan teman-teman di Cakrodonya apa-apa aja nih, boleh dong diceritain. Siapa? Boleh saya sedikit menambahkan bagaimana kita mendapatkan beasiswa. Silakan. Ini sebenarnya rahasia yang harus kita bongkar bersama. Waduh, ada rahasia di antara kita pemirsa. Yang pertama, kita harus banyak teman. Oke. Ya, karena teman adalah sumber informasi, ya kan? Nah, jadi di teman ini kita mendapatkan banyak rahasia. Nah, ketika teman sudah menjadi sumber informasi, maka jadilah sumber rezeki. Oh, aduh. Jadi teman ini jangan dibuang. Nah, jadi teman ini harus kita selalu jaga kontaknya, harus kita selalu bersilaturahmi, baik di media sosial ataupun di mana, sesekali ngopi ataupun di mana, untuk kita tanya-tanya kabar ke depan bagaimana. Jadi yang paling penting kita harus selalu menjaga komitmen kita bersama teman. Jadi kalau misalnya kita bersama teman ini baik hubungannya, maka teman dengan secara tidak langsung dia akan memberikan informasi-informasi yang menarik dan menjadi rezeki bagi kita. Baik, ini teman yang baik pemirsa. Jadi silahkan Teman-teman. silahkan berteman dengan Homi ya. Jadi di samping itu juga kita mau kuliah dimanapun saja jangan minder. Jadi dalam kata lain, karena ada sebagian orang kita kuliah di kampus A yang grade-nya agak kurang gitu, misalnya kurang pamornya kurang menarik istilahnya ya kan. Jadi dia berpikir dia tidak bisa kuliah ke luar negeri, itu cara berpikirnya salah. Jadi jangan berpikir di mana kita kuliah, tapi harus kita berpikir bagaimana kita kuliah, itu yang paling penting. Dan bagaimana untuk selesai ya? Ya, Harus selesai, harus bertahan. Jadi percuma kita kuliah di kampus baik-baik, di kampus yang punya nama yang top lah istilahnya, tetapi kita sendiri tidak belajar. Itu percuma. Jadi kalau misalnya kita belajar di kampus yang grade-nya agak kurang menarik, tapi kita selalu belajar, maka insya Allah itu akan improve bagi diri kita, akan ada perbaikan untuk diri kita. Dan kampus juga nanti akan terperbaiki. Baik. Insya Allah. Oke, ada pengalaman lain nggak teman-teman yang untuk khususnya tentang pendidikan di sana nih? Boleh dari siapa aja? Berbicara masalah pendidikan ya, sebenarnya Indonesia itu nggak kurang sebenarnya. Indonesia itu lebih lah sebenarnya, the powernya lebih kuat sebenarnya. Kenapa? Universitas di Cina lebih sedikit dibandingkan di Indonesia sebenarnya. Lebih sedikit Iya. Di Itu bisa Tiongkok dicek. lebih sedikit. Oke. Lebih sedikit dibandingkan di Indonesia. Tetapi apa yang menjadi hal yang terpenting ketika kita berbicara pendidikan adalah melihat mindset ya, pola berpikir kita. Nah, karena majunya sebuah negara itu bisa dilihat dari pendidikannya. Karena pendidikan ini adalah generasi meneruskan kehidupan bangsa ya, generasi penerus. Anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak ya, sampai dia mungkin S1, S2 dan S3, kemudian dia bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Nah, ini adalah salah satu usaha untuk memajukan sebuah negara juga. Nah, bagaimana pendidikan di Cina? Sebenarnya pendidikan di Cina itu ada plus minus. Apa sih kelebihannya? Misalnya kelebihannya kalau misalnya nggak semua jurusan itu memang top di Cina. Misalnya kalau lebih top apa? Misalnya bagian engineering ya, bisnis, ekonomi. Kemudian kalau misalnya hukum mungkin kita nggak bisa di sana. Karena apa? Kita beda ideologi. Pastinya seperti itu. Jadi ada beberapa jurusan yang bisa kita pelajari di sana. Ada beberapa jurusan yang memang kita baiknya di Indonesia seperti itu. Nah, sebenarnya di Cina itu kita perjuangannya double. Maksudnya apa double? Untuk belajar bahasa Mandarin itu aja kita butuh energi yang sangat kuat ini. Baik, kita nanti akan bicara, kita potong dulu ya energinya ya. Kita potong dulu energinya pemirsa. Dan pemirsa jangan kemana-mana nih, energinya akan kita salurkan setelah pesan-pesan berikut ini ya.